Selamat malam dan selamat Idul Adha bagi kamu yang merayakan. Umumnya di hampir setiap daerah, momen ini cocok banget untuk bakar-bakar sate kambing, domba, dan sapi. Maklum, baru dapat pembagian kurban. Gak cuma itu sahabat, ada juga kebiasaan unik yang dilakukan di saat Idul Adha. Nah, ini 5 tradisi unik saat Idul Adha di Indonesia. Di posisi kelima, pawai obor di Langkat, Sumatera Utara. Pawai obor rutin dilakukan di daerah ini setiap menyambut Idul Adha. Biasanya, pawai obor akan dilanjutkan dengan tablik akbar. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah daerah setempat dan menjadi wadah pembinaan keimanan sekaligus ajang kebersamaan masyarakat di Langkat. Di posisi keempat, Apitan di Semarang, Jawa Tengah. Dalam tradisi ini, warga berbagi berbagai hasil pertanian dan peternakan sebagai bentuk syukur. Hasil bumi itu diarak dan dibagikan kepada warga. Tradisi ini menanamkan semangat kebersamaan dan pentingnya berbagi dalam merayakan Idul Adha. Di posisi ketiga, makan basamo. Tradisi ini dilakukan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, yaitu dengan makan bersama-sama. Biasanya, makan basamo diadakan di masjid atau di musola setelah sholat Idul Adha. Seluruh warga bisa ikut serta dalam acara tersebut. Tradisi ini memiliki makna kebersamaan dan gotong royong, serta mempererat tali silaturahmi. Di posisi kedua, Toron di Madura, Jawa Timur. Dalam tradisi ini, para perantau asal Madura akan pulang kampung menjelang Idul Adha untuk menciptakan momen kumpul keluarga yang hangat. Setelah berkumpul dan sholat Id, hewan kurban disembelih di halaman rumah atau di masjid, lalu dimasak dan disantap bersama keluarga dan tetangga. Dan di posisi pertama, manten sapi. Dalam tradisi ini, sapi yang akan dikurbankan didandani secantik mungkin bak pengantin. Lalu semua sapi akan diarak keliling kampung dan diserahkan ke masjid setempat untuk dikurbankan. Tradisi ini semakin berkesan karena daging sapi diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan disantap bersama-sama. Selamat malam sahabat RTV, kembali berjumpa dalam Indonesia Malam. Saat ini bersama dengan saya Zadianto dan saya Felicia Bu. Nah, tadi kita udah buka dengan berbagai tradisi yang unik jelang Idul Adha ya di Indonesia ya. Betul. Yang paling unik menurut saya yang mana? Tadi yang pertama, karena sapinya didandanin tuh kayak pengantin ya. Dia Iya, sebelum dikasih ke masjid gitu, Zra. Dress up ya. Dress up gitu. Sebenarnya selain yang tadi 5 itu, ada juga beberapa hal yang kalau jelang Idul Adha tuh kayaknya rutin terjadi. Di luar yang 5 tadi ya? Ada. Apa-apa? Yaitu adegan kejar-kejaran antara tukang jagal dan sapinya. Oh iya, bener banget tuh kan sering banget terjadi ya. Nah yang kali ini di mana nih, Zara? Di mana? Ada di sejumlah daerah. Di Surabaya ada, terus di Lampung juga ada. Langsung aja ya. Kita lihat. Lihatlah. Sapi lepas, kacau. Sapi lepas. Lah, si masnya malah ngetawain aja. Bantuin nangkep sapinya bisa kali. Warga pada panik tuh. Ya sahabat, untuk kesekian kalinya di momen Idul Adha, ada aja nih yang kayak begini. Entah iketannya kurang kenceng atau emang sapinya kelewat lincah sampai bisa kabur ke jalan raya gini. Peristiwa ini terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Sapi ini kabarnya kabur sejauh 1 kilometer dari masjid tempatnya dititipkan. Untungnya, sapi berhasil ditangkap kembali sebelum menimbulkan korban warga ataupun materi. Nah, kalau yang di Surabaya beda lagi nih. Sapinya sampai kebingungan bisa nyemplung ke kolam ikan begini. Setelah hampir 1 jam berendam, sapi milik kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jalan Jagir, Kota Surabaya ini kemudian dievakuasi menggunakan krain milik tim damkar.
Namun setelah dikeluarkan dari kolam, tiba-tiba sapi tersebut berdiri dan kabur serta sempat menabrak panitia hewan kurban. Beruntung sapi akhirnya berhasil ditenangkan dan diikat kembali. Dari Lampung dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan RTV. Tuh kan, pasti tiap tahun ada aja adegan kejar-kejaran kayak gitu kan. Benar, lucu sih ya. Mana tadi kecemplung ke ini lagi, kolam ikan. Biasa itu, kadang ada nyemplung juga ke selokan gitu ya. Benar nih, tapi kalau misalkan kita lihat yang tadi sapi kabur ya, ini ada juga nih yang perlu diwaspadain juga, Zra, soal hati. Aduh, berat nih kayaknya soal hati ya. Soal hati. Kenapa hatinya? Iya, jadi hati ini tentunya kan kalau misalkan organ sapi itu kan pastinya harus yang sehat gitu kan. Hati sapi. Iya, hati sapi, bukan hati kita dong. Oh iya, iya. Bukan. Jadi hati kita ya. Iya, hati sapi. Iya, biasa kan kalau di hati kan suka ada cacingnya gitu. Oh. Kan bahaya kalau dimakan kan. Itu kan harus dicek dulu memang kesehatannya. Benar. Ya nggak sih? Langsung kita cek aja nih, seperti apa sih? Yuk. Awas, ada cacing di hewan kurban, sahabat. Di rumah pemotongan hewan atau RPH Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, petugas medis hewan menemukan cacing hati atau cacing yang ada di organ hati hewan kurban. Petugas medis hewan curiga dengan hati yang memiliki garis berwarna putih. Setelah disayat di jaringan putih pada hati tersebut, terdapat cacing yang berbentuk pipih dengan warna mirip dengan organ hati. Hidup kan? Gerak kan? Tak hanya di sapi, petugas juga menemukan cacing hati pada kambing yang sudah disembelih. Petugas medis mengimbau untuk tidak mengkonsumsi hati hewan kurban yang terinfeksi cacing hati. Ini nanti kita tunggu konfirmasi dulu. Apakah bisa didistribusikan atau tidak nanti? Aman apa tidak gitu kan? Biasanya kalau untuk masakan yang benar-benar matang, biasanya masih dianggap aman. Cuma nanti keputusannya seperti apa, kita tunggu dokternya yang... Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi. Karena? Untuk hatinya aja, karena kan namanya cacing ya Pak, parasit. Kalau bisa dibuang itu ya? Dia dibuang aja. Nah, perlu sahabat tahu nih, ciri-ciri hati hewan kurban yang terinfeksi cacing hati. Jika kamu melihat hati sapi yang berwarna pucat dan tidak berwarna merah gelap, lalu ada jaringan putih tebal yang terlihat di permukaan organ hati dan terdapat benjolan di dalam organ hati ketika dipotong, sudah dipastikan hati hewan kurban terinfeksi cacing hati. Selain hati hewan kurban, kamu juga bisa membedakan mana daging kurban segar dan yang tidak. Daging yang layak konsumsi berwarna merah segar dan kenyal saat ditekan dengan ujung jari, permukaan dagingnya akan kembali seperti semula. Daging juga tidak berlendir dan cenderung kering. Jangan mengkonsumsi daging yang berwarna pucat dan kehitaman, tidak kenyal alias lembek dan lengket ketika ditekan ujung jari, serta berlendir dan permukaan daging berair, karena daging tersebut sudah tak layak konsumsi. Dan petugas pun mengamankan hati hewan kurban yang sudah terinfeksi cacing hati karena akan berdampak pada kesehatan manusia jika tetap dikonsumsi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Tuh, bahaya kan tuh kalau Iya, nemu bahaya. hewan kurban yang kayak gitu. Kan tadi ada ciri-cirinya tuh, Nah. pucat, kehitaman, ya kan lengket tuh. Tuh, bener banget. Jadi nih, salah satu indikasi memang pucat itu. Jadi kalau nanti Cia ketemu teman yang wajahnya pucat, mungkin lagi sakit hati. Oh iya, bisa juga. Ya kan? Masuk ya, Seraya, bisa Itulah. aja emang nih. Harus banyak diajak ngobrol kayak gitu ya. Benar. Nah, kalau nggak diajak ngobrol, minimal diajak makan lah. Oh iya, benar. Karena apalagi kan lagi suasana Idul Adha gini, banyak Benar. hewan kurban. Ini kan salah satu olahan hewan kurban ini, ya ini menentukan Iya. sekali. Apa ini, Ezra? Nah, yang menarik Apa? adalah satu adalah tengkleng. Oke, gimana Tapi tuh? ini agak-agak ekstrim ya. Ekstrimnya gimana Karena maksudnya? bukan dagingnya yang diolah. Oke, jadi cuma Kepala kambingnya. Oh, Wah. wow. Kira kayak Kayak mana gitu dimakan ya. tengkleng kepala kambing. Kita lihat. Sekilas terkesan ekstrim, kepala kambing utuh ditaruh di atas piring saji, lengkap dengan kuah kaldu pedas manis penggugah selera.
begitu dicoba, daging yang empuk, kulit yang lembut, otak dan lidah yang bercampur rempah langsung lumer di mulut. Sebelum dimasak, kepala kambing harus direbus dengan rempah untuk menghilangkan bau dan mengembungkan daging. Butuh waktu seharian agar aroma khas kambingnya berkurang. Setelah itu, cabai, tomat, bawang merah, bumbu kari, dan aneka rempah ditumis hingga wangi. Masukkan kepala kambing ke dalam kuah tengkleng dan masak hingga kuah meresap sempurna. Setelah itu, tengkleng kepala kambing pun siap untuk disajikan. Kuah pedas manis dan daging yang lembut ditambah seporsi nasi hangat dijamin membuat nafsu makan meningkat. Bahan-bahan tradisional rempah-rempah sama bahan-bahan yang saat ini orang banyak pakai kayak kaldu jamur. Kemudian ada beberapa merek tertentu yang mungkin nggak biasa dan itu kita pakai kayak. Penasaran? Buat yang malas membuat sendiri, bisa datang langsung ke Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Satu porsi tengkleng kepala kambing, satu porsi tengkleng das atau kepala kambing dihargai Rp180.000 aja. Biasanya cukup untuk 2-3 orang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Wih, gimana tuh Zra? Seru Tertarik ya? tuh nyobain itu Kayaknya soto kalau kambing. makan kepala ikan gitu biasa ya? Ya biasa. Kepala kambing, Tuh, kepala wah kambing. ragu banget. Tertarik itu mau nyobain? Pengen sih, saya juga doyan kambing. Tapi satu hal yang harus diingat ya sebelum makan kambing dan Betul. banyak-banyak kayak gini, cek dulu kadar kolesterol. Oh iya betul sekali, Iya itu nggak sih? harus dong. Apalagi kalau sering makan daging ya. Nah, kalau perlu habis makan kambing atau juga daging-dagingan begini, setelahnya harus ada activity ya. Aktivitas yang membakar kalori, ya nggak? Masuk nih ke yang informasi yang satu ini nih, Zra. pasti. Iya, mumpung Ada. lagi libur panjang juga, pemacu adrenalin nih, Zra. Apa Penasaran tuh? nggak tuh? Jadi ini ada bermain ATV di jalur ekstrim dan berlumpur, tapi tuh nggak kecipratan lumpur. Nah, Memang dia pakai dilapisin apa gitu? Jadi Nah, digendong kurang- mungkin atau apa? nah, kurang paham juga. Langsung kita lihat aja nih liputannya gimana. Gimana sih? Bertualang melibas kubangan berlumpur tanpa takut kotor. Kok bisa? Ya bisa lah. Yang main kotor-kotoran ya petugasnya. Sedangkan pengemudi ATV atau all-terrain vehicle-nya bisa tetap kece badai meskipun harus menerjang jalan becek dan berlumpur. Seperti inilah keseruan jalur ATV yang ada di salah satu objek wisata di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Trek menanjak, berbatu, hingga becek berlumpur tersedia untuk menguji keahlian dan keberanian sahabat. Tak jarang ada pengendara yang tersangkut di dalam kubangan lumpur sehingga harus didorong petugas. Yang jelas, petualangan ini bisa memacu adrenalin. Seru walaupun serem, agak gimana ya, sangat menguji adrenalin. Agak tegang nggak tadi? Tegang banget, apalagi yang pas becek-becek yang basah kayak gitu kan, siap belokannya. Tapi seru. Seru. Kalau sahabat takut alas kakinya kotor, jangan khawatir. Atraksi ini menyediakan sepatu boot yang bisa digunakan saat mengendarai ATV. Kadang kan customer ke sini jalan-jalan dengan sepatu atau outfitnya yang memang bersih. Nah, di sini kita fasilitasi juga kalau misalkan ada yang takut kotor atau misalkan memang riskan, kita fasilitasi dengan sepatu bot maupun sendal. Untuk melibas jalur yang menantang sambil menikmati udara sejuk di tengah hutan pinus ini, sahabat cukup merogoh kocek Rp50.000 saja. Lumayan kan? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.
Nah, jadi paham kan kenapa nggak sampai kecipratan lumpur? Pakai boot gitu agak pelan-pelan juga ya? Karena didorong sama abangnya tadi. Iya, tapi ya karena pakai boot juga ya, jadi kan nggak kecipratan lumpur gitu. Maunya pelan-pelan juga, jadi mainnya halus gitu. Nah, itu dia. Tapi nih ya, kalau masih kepengen liburan gitu ya, yang nggak kotor-kotor. Betul, ada apa ya, Ezra? Cantik-cantik gitu, foto-foto gitu. Ada nih tempat wisata yang bisa dijamin pas banget buat foto-foto dan Instagramable banget. Apa tuh? Seru banget nih pasti kan? Nih, kita lihat nih ya, ini sambil flying fox bahkan. Iya, seru banget itu kan. Kita lihat lah. Wah, asyik banget. Serasa terbang di antara pohon pinus sambil membelah sejuknya udara pegunungan. Yap, wahana ekstrim ini nih yang bisa kamu jajal kalau datang ke salah satu spot wisata yang lagi hits di kawasan Dago Utara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Cukup bayar Rp40.000 per orang, kamu udah bisa rasain serunya meluncur sejauh 200 meter. Seru, menakjubkan, tapi serem-serem gitu kan, saya takut tinggi. Takut tinggi? Iya. Dan nggak cuma itu, kamu juga bisa rasain naik karpet terbang kayak Aladin. Tinggal bayar Rp20.000, duduk santai. Nah, nanti petugasnya bakal narik kamu ke tengah untuk difoto dengan latar hutan pinus. Keren deh hasilnya. Atau mau cobain yang ini, bersepeda ala-ala di udara? Bisa juga. Harga tiketnya juga udah termasuk difotoin sama si Akang kok. Tenang aja sahabat, semua wahana ekstrim di kawasan wisata ini sudah teruji keamanannya. Ini ya, kita ada double safety. Yang pertama kita pakai harness sudah pasti ya. Terus kita juga ada jaring-jaring di bawahnya. Jadi ketika amit-amit kalau ada customer yang tidak mematuhi peraturan, dia jatuh, itu masih kegantung gitu. Oh iya, untuk naik semua wahana ekstrim tadi, kamu harus bayar tiket masuk kawasan wisata ini sebesar Rp30.000 ya. Bolehlah ini didatengin pas libur Idul Adha nanti. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.